Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Witaloka dari Universitas Al-Ghifari, Prodi Hubungan Internasional semester 3. Di sini saya ditugaskan oleh ibu dosen pengampu dari mata kuliah Hubungan Internasional Kawasan. Kepada ibu dosen Septianis Afifah SIPSMI, saya mengucapkan terima kasih atas tugas yang telah diberikan oleh ibu guna untuk menunjang nilai ujian akhir semester kali ini. Nah, kali ini HI kawasannya itu lebih berfokus pada kawasan Asia, dan dimana untuk tugas video kali ini memang ditugaskan untuk fokus ke Asia Timur, dan saya memilih negara Tiongkok untuk pembahasan kali ini. Nah, lalu sini saya akan membahas pertama sedikit latar belakang dari sistem politik dari negara Tiongkok. Yang pertama itu sistem politiknya kita tahu lah ya, bahwa mereka itu adalah sebuah komunis. Nah, lalu mereka juga memiliki paham sosialis komunis, yang dimana artinya semua itu diatur oleh negara atau disebut juga dengan otoriter. Nah, lalu politik Republik Partai Tunggal, yaitu disebut juga dengan PKT, Partai Komunis Tiongkok. Nah, Partai Komunis Tiongkok ini berkuasa ini sejak runtuhnya sistem monarki pada tahun 1911. Nah, sekarang tentang sistem perekonomian di tersebut, Cina juga melakukan ekspansi teknologi, yang dimana ini difokuskan dulu pada negara-negara kawasan Asia. Ya, ekspansi teknologi itu apa ya? Contohnya Cina memiliki teknologi yang sangat maju, dan itu dimanfaatkan oleh negara mereka untuk pertumbuhan ekonomi mereka, sehingga bahkan GDP mereka itu sekarang hampir menyaingi Amerika Serikat, dan itu menjadi tantangan tersendiri atau mungkin ancaman juga terhadap negara Amerika Serikat. Kebijakan One Belt One Road Initiative yang tadi ekspansi teknologi yang diprioritaskan di negara-negara Asia. Nah, contohnya apa? Contohnya kemarin di Indonesia bersama Cina melakukan kerjasama di kereta cepat Indonesia Cina, atau kita sering dengarnya WUSH atau KCIC. Nah, studi kasus yang saya akan bahas kali ini yaitu saya mengambil kasus COVID-19. COVID-19 ini muncul pada 2019 pertama kali, dan itu memang muncul atau lahir dari negara Cina, negara Tiongkok, di mana ini COVID-19 itu adalah sebuah virus dari hewan yang dikonsumsi pada saat itu oleh penduduk Cina yang memang sudah terbiasa mengkonsumsi makanan yang mungkin di mata kita semua itu kurang lazim untuk dikonsumsi ya teman-teman, dan makanya itu menyebabkan sebuah virus dan menyebar ke seluruh penjuru dunia. Nah, kasus COVID-19 di Cina ini menyentuh angka 900 juta jiwa. Menurut studi dari Peking University pun ada laporan terbaru dari Cina kemarin 2023 bulan Januari itu Cina terbuka atau buka-bukaan lah tentang data sebenarnya pada WHO tentang kasus angka dari COVID-19 ini yang tadi mencapai 900 juta jiwa. Nah, lalu dengan kasus tersebut Cina melakukan sebuah kebijakan, yakni diplomasi publik. Diplomasi publik Cina atas kasus COVID-19 ini adalah vaksin diplomasi. Vaksin diplomasi ini bertujuan untuk menunjukkan bahwa Cina telah melakukan networking atau kerjasama secara internasional gitu ya untuk negara Cina itu sendiri, dan ini dinilai efektif untuk memperbaiki citra nama baik negara Tiongkok atau negara Cina ini di mata publik atau di mata global, di mata internasional gitu ya. Dan diplomasi publik yang dilakukan Cina ini sebagai alat komunikasi, di mana saat krisis COVID-19 kita semua, seluruh
negara di penjuru dunia juga mengalami krisis ekonomi yang sempat juga dibahas di G20 kemarin yang diadakan di Bali, dan Indonesia menjadi tuan rumah. Itu keren. Nah, lalu diplomasi publik yang dilakukan Cina tentang vaksin diplomasi ini ya efektif menurut saya, karena kita semua juga kan termasuk Indonesia kan melakukan kerjasama bersama Cina untuk melakukan pengadaan vaksin gratis yang diadakan oleh BUMN. Itu pengadaan vaksin gratis mulai dari vaksin 1, 2, sampai 3 booster, dan kalau nggak salah ada yang keempat tapi khusus untuk karyawan rumah sakit atau perawat gitu ya, dokter dan lain-lain yang ada, yang pokoknya tenaga medis lah ya. Nah, meskipun rumornya COVID-19 ini masih masih ada gitu ya, sampai kemarin akhir 2023 pun katanya COVID-19 ini masih ada dan terus bertambah gitu. Namun mungkin gejalanya tuh nggak separah dulu sampai hampir menggerogoti separuh dari penduduk yang ada di muka bumi ini. Itu cukup ngeri sih ya teman-teman. Jadi kalau misalkan ada lagi isu terhadap COVID-19 ini, saya saranin untuk jaga kesehatan, pakai masker kemanapun itu. Nah, lalu dari kasus tersebut menurut saya dengan kebijakan Cina, ya kebijakan yang Cina keluarkan, yang pemerintah Cina keluarkan itu menurut saya sangat efektif, sangat work it gitu, kayak itu bisa benar-benar membuat perekonomian Cina sendiri itu bertumbuh pesat, dan juga untuk negara lainnya mungkin yang terbawa dampak positifnya, kayak negara-negara sekitar kawasan Asia juga jadi terkena teknologi yang semakin pesat, semakin maju gitu, termasuk ya Indonesia ini ya, di Indonesia yang tentang kaca IC itu. Dan jadi kesimpulannya adalah bahwa negara Cina ini merupakan negara yang cukup luar biasa jika kita berbicara tentang perekonomian. Meskipun Cina ini merupakan nomor satu ya, negara yang memiliki penduduk terbanyak, itu kepadatan penduduknya memiliki juara ranking 1 dan kepadatan penduduk tertinggi, tapi tetap mereka bisa menyeimbangkan dengan sistem pemerintahan dan perekonomian mereka yang bisa mensejahterakan rakyatnya gitu. Meskipun ya mungkin banyak lagi kalau misalkan kita bahas tentang apa saja kekurangan di negeri Cina ini. Mungkin yang saya tahu itu dari kasus Laut Cina Selatan, di mana pemerintah Cina ini mengeluarkan suatu kebijakan, jika ingin bekerja sama dengan negara kami, maka kalian atau negara-negara yang ingin ini harus menyetujui atau mengklaim atas kasus Taiwan. Nah, lalu termasuk juga di kasus Laut Cina Selatan yang dari dulu ini masih terus memanas dan belum sampai selesai, tapi negara Cina ini memiliki mereka itu mengklaim atas kepemilikan Laut Cina Selatan, dikarenakan mereka merasa secara politik, ekonomi, sosial, budaya itu mereka yang paling sekarang tuh udah maju gitu. Karena itu juga, selain itu juga mereka karena letak posisi Laut Cina Selatan juga berdekatan dengan negara Tiongkok ini, makanya mereka bisa mengklaim Laut Cina Selatan tersebut. Mungkin untuk perbedaannya saya tidak terlalu mengetahui lebih dalam gitu ya, tidak terlalu menguasai, tapi setahu saya kayak gitu. Jadi mungkin sisi buruknya sedikitnya kayak ya negara Tiongkok atau negara Cina ini memiliki sifat yang egois atau haus akan kekuasaan, atau mungkin tidak pernah puas terhadap apa yang telah mereka miliki. Kayak itu sih mungkin ya sifat dasar emosional manusia juga mungkin ya, untuk tidak pernah merasa puas. Nah, untuk itu mungkin cukup segitu saja dulu dari saya, takutnya ini semakin kemana-mana gitu pembahasannya, karena mungkin yang ditugaskannya tadi dari dosen pengampu
Ibu Septianis Afifah SIP SMI ini menugaskan bahwa menjelaskan bagaimana politik, ekonomi, sosial, budaya di negara, salah satu negara di Asia Timur, terus juga studi kasus dan kebijakan yang diterapkan oleh suatu negara tersebut itu berhasil atau tidak gitu ya. Dan saya udah cukup tadi menjelaskannya, semoga nilainya bagus. Oke, terima kasih untuk waktunya, terima kasih telah mendengarkan sampai akhir. Semoga kita semua sehat-sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup sekian dari saya, mohon maaf bila banyak salah-salah kata atau kekurangan lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you again, thank you.